Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwih Masjid Usuluddin, Kelurahan Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Selamat dan salam sejahtera, salam kemenangan untuk kita semua, karena sudah hampir kita masuk ke puasa yang liku yang ketiga atau 10 yang tertinggal di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa untuk menyelesaikan ibadah puasa ini sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul yang sudah disiapkan oleh pengurus, kepada anak-anak kami yang mencatat dan sudah tahu semuanya, saya yakin malam ini kita bicarakan bagaimana ibadah puasa itu memiliki kaitan dengan kepekaan sosial. Bapak Ibu hadirin sekalian, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang dijadikan dan yang ditetapkan oleh Allah yang tidak ada maksud dan tujuan. Maka begitu pula seketika Allah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa. Ini memang ibadah dua dimensi. Dimensi pertama, ibadah puasa itu sangat pribadi. Bahkan sampai disebutkan ibadah sirriyah, ibadah tersembunyi. Itu artinya kita tidak bisa untuk memastikan seseorang itu sedang berpuasa apa tidak. Karena dia bisa saja berdusta atau membuat hal-hal yang mengakibatkan dia terlihat menampilkan diri sebagai seorang yang berpuasa. Berbeda dengan ibadah sholat. Apakah orang itu sholat atau tidak, itu bisa disaksikan oleh mata kepala. Tapi kalau puasa, datang tamu ke rumah kita jam 10 siang, berdua orang, satu berpuasa satu tidak, kita nggak bisa menebak mana yang berpuasa mana yang tidak. Menurut sifatnya, apabila ibadah itu sifatnya sir atau tersembunyi, ini adalah ibadah yang sangat sulit ditulari oleh penyakit riya. Kalau orang sempat melaksanakannya, itu betul-betul berdasarkan iman. Tapi kalau ibadah itu bersifat jahar atau bersifat dilihat oleh kasat mata seperti sholat, itu sangat gampang ditulari oleh penyakit riya. Seperti sholat, sedekah, haji, itu dilihat oleh orang banyak kita kerjakan apa tidak. Makanya orang yang mengerjakan itu tidak pun karena Allah, karena dek sagan ke manusianya kerajuan juga. Tapi berbeda dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa, apabila yang bersangkutan ingin berbuat macam-macam, banyak jalan. Ketika dia sendirian, lalu dia makan dan minum, kan ada tahu orang. Atau sahabi main. Karena menurut jumhur ulama, berkumur-kumur itu kan tidak membatalkan puasa. Dia biasa berkumur-kumur agak 5 kali, separuh keluar, separuh ke dalam. Lapelo awi, tidak akan tahu orang itu. Tapi kita nggak mau mengerjakan itu. Makanya orang yang berhasil menunaikan ibadah puasa sampai berbuka, itu ganjarannya tidak tanggung-tanggung. Karena betul-betul berdasarkan kepada ikhlas dan kejujuran. Nah, di dalam konteks ini ibadah puasa namanya ibadah pribadi, sangat pribadi. Tapi di sisi lain ibadah puasa ini memiliki kaitan yang sangat erat secara langsung dengan sosialitas pergaulan sehari-hari. Nah, dalam pergaulan Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira di dalam hidup dan awak jalan itu yang paling pokok dari segala galunan pokok itu apa ya? Kebutuhan vital kita dalam hidup ada 3, sandang, pangan, papan.
makan berpakaian bertempat tinggal. Tadi dari nan 3 macam tu jika kita coba mengurut pakaian, tempat tinggal, makan, maka kita akan sepakat untuk mengatakan nan paling pokok dari yang 3 itu iyo makan. Pakaian ada saya 2 lelah tu, cik sasah atau sedang bercuci, cik sedang memakai, bisa. Bertempat tinggal buat sementara kalau tidak ada rumah, nompang pun masih bisa. Tapi kalau makan tidak bisa. Pertama, makan tidak bisa menompang. Ya mungkin sehari 2 hari bisa, tapi kalau 1 tahun menompang itu nak mau orang. Kau arah ikut tadi nak tahu dah itu. Dan lagi pula dalam perjuangan kehidupan manusia, yang paling barek itu ia parit lapar. Awak kini mengkogak gadang kerengkang awak biar apa maupun ibu kita kasih doa Allah yang dalam saji kan dek li sudah buku. Celah saja 2 hari lalu tidak makan. Alamah pencalian sadonya. Bahkan lahir dalam kehidupan kita istilah daripada bercakap jauh galang-galang, dia cakap jauh orang. Sampai bitu mana? Daripada bercakap jauh galang-galang, biar bercakap jauh orang. Makanya yang paling pokok penting itu memang kita hidup ini bukan untuk makan, tapi batu-batu awak sadar tanpa makan nggak bisa hidup. Nah sampai di dalam agama kita dicetuskan idza ta'aradal waqtan, apabila bertemu 2 waktu makan, waktu sembahyang, mana yang didulukan kayak makan dulu baru sholat. Biarlah kita cerita tentang sholat di dalam keadaan makan ketimbang memikir bara gadang sairandang dalam sembahyang. Apalagi kalau seandainya ada separuh makan separuh sholat, wah itu lah bayu. Rupanya kawanan makan kok usil loh, tuh dia ngabian tuh kawan sembahyang sebagian, ndak khusyuk itu. Tuh dia ngabian, joklah dosa kawan makan tu lain. Aku cek kawan yang sedang sholat dalam hatinya. Apa lagi nak ditinggalnya untuk awal katanya. Centang perenang solat jadi. Nah Bapak Ibu sekalian, kalaulah ndak dek mencari makan, maka siang ndak kawabi hari bantu kawan awal, malam ndak kawabi minyak wana. Kalau hanya untuk hidup, kalaulah ndak dek makan, makanya makan kan sering jadi kambing hitam dalam kehidupan. Kau ayang ndak nampak-nampak kamanya nyopi mencari makan. Padahal dari hasil kerja yang ia peroleh nanti beli pakaian, perbaiki rumah, beli sepatu, beli buku. Tapi nangkan itu 2 makan. Nah dari seluruh yang kita makan itu makanan pokok kita bareh. Sehingga sampai disabit mencari bareh. Bahkan orang rumah pun disabit dengan induk bareh. Karena memang itu yang paling pokok. Tidak ada seorang ibu pun merasa kecil hatinya dikecilin 2 bareh. Karena memang begitu adanya bareh itu yang paling pokok. Jok aku kemari seorang sana pak eleja 2 bareh. Ya orang rumah kasih. Nah, cuman kalau di Papua itu induk sagu jadi. Bawa makanan pokoknya sagu. Kalau di Papua, kepala Madura ndak jagung, tapi nampak yang Obayo di Makkah tu induk kambiang jadi. Gua makanan pokoknya kambiang tu. Dia sangat mari dia kambiang jadi. Itu kan seluruh saja. Tapi nanjaleh kenapa induk bareh? Karena memang yang paling menyibukkan istri itu adalah masak nasi. Merubah bareh jadi nasi. Dan di dalam kehidupan awak itu betul yang paling pokok. Bertanya mau ke ibu, mana rancak babareh sekarang daripada bagaram sekarang? Babareh sekarang. Bagaram sekarang ke depan, disuak garam tadi main pagi-pagi itu. Tapi garam sebelum ke ketek ya. Tapi bareh jangan sampai sebelum ke ketek. Makanya beras itu pokok. Nah kalau sudah bicara masalah beras itu masalah perut. Kalau pakaian kurang tidak masalah. Sampai tinggal ngontrak sementara tidak masalah. Makan tidak mau sekali sini pula.
Jadi kepedihan yang tiada tara di tengah-tengah kehidupan itu adalah tidak makan. Makanya dalam ayat yang kita baca saat sholat tadi, walana buluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Manusia itu diuji dengan beberapa ujian. Ujian nomor 1 rasa takut. Nomor 2 adalah wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Itu nomor-nomor berikut itu. Ada kematian, ada kekeringan, kekurangan harta, wa naqsi minal amwal. Tapi wal ju' itu nomor 2, ujian yang memang levelnya paling di atas. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kalau disebut miskin, miskin yang paling menyedihkan itu yonda adonan kadi makan. Kita tahu bahwa salah satu di antara kewajiban kita sebagai orang yang berpuasa kan bayar zakat fitrah nanti. Sebenarnya zakat fitrah itu sudah dapat dibayar semenjak hari ini. Ada beberapa waktu bayar zakat fitrah, ada waktu mubah, ada waktu afdol, ada waktu wajib, ada waktu makruh, ada waktu haram, ada 5 waktu bayar zakat fitrah. Waktu mubah baru saya masuk bulan puasa pas awak tarawih pertama dulu itulah boleh lah mubah membayar zakat fitrah. Tapi ada waktu afdol. Bila waktu afdol dakek-dakek hari raya. Ada waktu wajib. Bila waktu wajib kalaulah tawanam matahari di akhir Ramadan malam lebaran sampai orang sholat itu wajib. Bila makruh sampai matahari tawanam 1 Syawal. Bila haram lah sudah 1 Syawal kata sampai sedekah biasa. Nah, kenapa ada waktu afdal? Waktu afdal itu artinya waktu yang ketika kita membayar zakat fitrah itu batu-batu tapagunon de urang nama narimo untuk tidak menangis 1 Syawal. Jadi kalau terlalu capek tu abilo taruh. Terlalu lambe tak lu bisa di pegunungan. Umpamanya ada orang bayar zakat fitrah pagi itu saya bagi aja kesehatan basuh oleh. Tak bisa dia memanfaatkan sama sekali itu. Mungkin 2 hari 3 hari sebelum itu. Nah, awalnya Bapak Ibu membayar zakat fitrah itu kan dengan apa yang kita makan, dengan makanan yang kita makan, makanan pokok itu awalnya. Karena apa? Karena orang menangis di tanah Arab itu di 1 Syawal adalah menangis karena tidak ada yang akan dimakan pada hari itu. Itu hukum awalnya. Maka berikan sebagian makanan pokok kita ke dia dalam bentuk zakat fitrah. Nah, hari ini para ulama sepakat mengatakan substansi hukumnya tetap jalan. Agnuhum hazal baum. Buat orang miskin itu menjadi kaya pada tanggal 1 Syawal, atau dengan bahasa lain buat orang miskin itu tidak menangis 1 Syawal. Nah, sekarang kalau dulu penyebab menangis tidak dong makan. Hari ini penyebab menangis lindak dituan alera. Amang kau menangisnya tidak ada sarawa baru untuk anak. Tidak ada pistol air, itu menangis dulu. Tidak ada untuk pembuat kue. Kalau sekadar petanak nasi ya 2 hari itu. Makanya para ulama hampir sepakat mengatakan untuk level hari ini afdol zakat fitrah itu qimah, dibayar dengan harganya. Sebab bisanya pegunungan sekali. Sehingga anaknya yang pada awalnya rencana mengunci pintu hari raya main dia anak jadi. Ada orang yang memang seketika kami diskusi di Majelis Selama nan karihri ya ndak ada cerita zakat fitrah juga harus mengenyangi. Sehingga di kampung tu juga ada orang bayar sedonya. Sehingga orang yang patut menerima pagi di raya tu sampai 10 bunti ada perenya. Tapi keripangannya lah 10 bunti itu serawa di bawah semaya raya tak ada. Akhirnya nyambiak lah bareh kudu karuang nyoba nyejual. Ndak ada orang membali. Sehingga ndak merasa jadi ini bareh kudu. Adun nalai sore itu nyejual. Kasihan nyejual balik kama toke bareh nambah fitrah kayaknya tadi. Amak ke kironyo reman lo amak ko. Liamu aman jual sekitu dia balik guna angkui barang balik. Ini balik murah lo mak ko balik. Ini hukum tu dibalik-balikan. Makanya akan lebih bagus langsung uang bisa jadi barelo, bisa di baju, bisa jadi sampah, bisa jadi kue sehingga dia juga merasa gembira tanggal 1 Syawal. Nah, poin yang kita ambil hari ini adalah
begitu pentingnya mengisi perut pada awalnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa secara langsung menawarkan kepada umat Islam yang memang selama hidupnya tidak pernah merasa lapar. Ba'a rasonyo lapar kok. Ba'a rasonyo paling tidak berisi. Ibadah puasalah yang menyungguhkan kepada kita. Dende kalau orang miskin taruh bantai ko. Kalau ambo tu mah tibo katu buko beko bisa dibalik kasam. Kalau orang miskin seperti anak-anak kita di Palestina entah bilo kawa buko. Sehingga penderitaan orang miskin yang kurang makan, bahkan yang tak makan, dirasakan oleh orang sedang berpuasa. Sehingga muncullah rahmah orang-orang kaya terhadap orang miskin. Di situ kepedulian sosial yang dimunculkan oleh ibadah puasa. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun afdal a'mal. Ada 3 amal nan afdal. Gadang menapa halunya. Pertama salatul lail, salat tengah malam. Nang kedua birrul walidain. Nah, nang ketiga it'amul ja'i', memberi makan orang yang lapar. Karena ini tidak dapat yang dibaca kalau lapar, tidak dapat yang dibaca. Kalau pari kosong langsung pengaruhnya ke pencalian. Pertama nak ya kalau pari lapar kadang ketek orang nampak. Aja mencalik jangan yang ketek nampak dan aja. Dek paruitnya lah. Kadang dek paruit lapar 2 orang nampak. 8 niang. Lah 2 orang nampak. Waang malano. Ambo nak malano dapat bos tamudo. Lah bantu si malano tamudo nampak. Dek paruit lah nampak. Makanya di Minangkabau ni mama beretong sabalun makan atau sudah makan? Sudah makan. Sabuk kalau parunya lekanya, awihnya lelape, utak ko tarang. Bahasa ko rancak keluar. Tapi kalau awihnya entah ke disabui, lapa entah ke dibaca, kawakih aku, apang bakih ko bilo saja. Terpere-pere, makanya diduli dengan makan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ibadah puasa betul-betul secara langsung menyungguhkan kepada kita untuk menimbulkan rahmah, rasa kasih dan sayang kepada orang-orang miskin. Saya ingin menyampaikan dulu ada di dalam sebuah kisah, dan ini populer dalam berbagai kitab. Ada seorang hamba Allah bernama Abu Hisham, ada menyebut Abu Hashim. Ini adalah hamba Allah yang sangat taat sekali. Abu Hisham sudah beribadah sholat malam berturut-turut selama 21 tahun. Kan tentang 21 tahun. Saya sedang tidak menebak kepada Bapak dan Ibu, ada tak kita mendekati itu? Satu kali pas ke 21 tahun itu dia sedang berwudu, ada satu sosok yang duduk di pinggir sumurnya. Dia teruskan berwudu dan bertanya, Tuhan siapa? Saya malaikat. Akhirnya mengecek dari tempat enggak lapang. Bang kau datang ke tempat Abu. Saya diperintah oleh Allah untuk menemui Tuhan. Abu Hisham melihat bahwa di tangan kanan malaikat itu ada kitab tebal. Itu kitab apa? Nah itu Tuhan. Ini kitab berisi catatan nama orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Abu Hisham tersentak hatinya. Jangan-jangan nama saya ada di dalam. Bisa nggak saya mohon izin? Tolong lihat, ada nggak nama saya di dalam kitab itu? Baik Tuhan, saya akan melihat. Taba kitab tu entah nggak dibaca. Mulai pukul 8 malamnya membalik kitab tu. Lalu kau dah balik, setelah selesai. Dek tabanya kitab tu. Tapi sampai akhir halaman terakhir, nama Abu Hisham nggak ada. Tuhan, maaf Tuhan, nggak ada nama Tuhan. Kok nama saya nggak ada? Apakah Tuhan tidak tahu? Saya sudah 21 tahun beribadah, sholat malam tak pernah berhenti. Ya apa boleh buat nama Tuhan ada. Colong lihat lagi mungkin tertinggal. Nyupas solo melekek kau mencari balik. Lah hampir ke subuh selesai,
Tuan, benar-benar nama Tuan tidak ada. Pingsan langsung Abu Hisham karena kecewa. Apa kata malaikat? Wah, ini main pingsan ini. Kecewa malaikat. Nyabi ayah pencuran itu sirau dia malaikat itu saya gonyo dia. Untung lah ia pencuran kok ia nalaingan kabul Omar tu. Setelah dia siuman, dia bertanya, Tuan malaikat, tolong terangkan ke saya apa salah saya. Sudah 21 tahun saya beribadah, tapi kok jadinya begini? Apa jawab malaikat? Tuan Abu Hisham, sebenarnya sejak dari tadi saya sudah tahu kalau nama Tuan tidak ada di sini. Bahkan Tuan Abu Hisham, saya jadi bengong. Aku tahu bahwa Tuan itu sudah beribadah sholat malam 21 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah memerintahkan saya untuk menulis nama Tuhan dalam kitab ini. Tidak pernah Tuhan memerintah saya untuk menulis nama Tuhan. Akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, ya Allah, kenapa namanya nggak ditulis? Akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada saya. Itulah yang akan saya sampaikan kepada Tuhan. Nah, apa jawabannya? Apa alasannya? Begini Tuan Abu Hisham, benar Tuan sudah beribadah selama 21 tahun. Sholat malam, tentu sudah masuk ibadah puasa ke dalam itu. Tapi ada dua ibadah yang Tuan tak lakukan. Dan kedua ibadah itu merupakan efek yang harus ada dari ibadah yang Tuan lakukan. Apa itu yang dua itu, kata Abu Hisham? Pertama, Tuan hanya sibuk sholat malam dan ibadah-ibadah lain, sementara anak yatim di depan rumah Tuan biarkan saja. Yang kedua, Tuan sibuk melaksanakan ibadah sehingga hampir tidak ada waktu lagi, sementara di keliling rumah Tuan masih banyak orang miskin. Tuan biarkan saja anak yatim dan orang miskin. Dan dari ibadah Tuan yang sudah begitu banyak, Tuan sudah merasa ibadah Tuan paling top dan orang adalah di bawah Tuan. Rasa itu sudah ada termaktub di dalam hati Tuan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita sebagai hamba Allah yang betul-betul kita konsen mengikuti sunnah Al-Quran dan sunnah, tentu kita tidak mau minyak abi sambal talaman. Apalagi puasa, lakuri badan dek puasa, cie angok, ternyata pahala kita tidak ada. Maka yang utama diharapkan dari kita menunaikan ibadah puasa ini, bagaimana kita bisa meningkatkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berkelompok, bermajelis taklim, berarisan dan sebagainya, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang kurang beruntung di dalam kehidupannya. Di samping itu, ibadah puasa juga sekaligus mendidik kita agar kita menjaga diri di tengah-tengah kehidupan di dalam bersosial. Apa kata Nabi? Khamsatu asya'atu batu saum. Ada 5 hal yang jika kita kerjakan, kelima-limanya itu terkait dengan sosial. Apabila kita kerjakan ibadah puasa kita, pahalanya habis. Pertama, al-kizbu, berdusta. Beluto tentu kawan oke cuy. Awak puasa, awak beluto, habis pahala. Yang kedua, ghibah, bergunjing. Awak puasa, awak bergunjing, habis pahala puasa. Kau paling lama belum puasa Pak, bergunjing. Apalagi siap asar menunggu waktu buka, gunjang cik, gunjing mulai, kan itu. Tidak terkecuali ibu tidak keli bapak, kita sama aja kalau tidak hati-hati Pak. Bahkan ada yang rancak awalnya ujungnya gunjang. Contoh, mengecek ibu Ita, aku ibu Ita namanya, kecek yang kasih sinet ibu awak, aku nama sinet lo. Batu, ndak salah nyolah pai kadiniah anak engkau masuk TK, pi tidak ada. Inyo kalau ditinggalnya dia udah nyolah 7 bulan. Sinet ko sange elok, alun diimbau lah tibu, alun disuruh lah pai, ndak do sakit, ndak dicalik, ndak do mati, ndak do dijangkau. Jadi makasih etek Pak. Kok turun awak tak 10.000 sudah, awak kan 100 orang tu, alah lah memadai ongkos tu Mas.
Di ambo setuju tuh teh biarlah ambo sabik ke kawan-kawan ikut tiba di rumah teh sabut lo di situ tiba di masjid was sepakati sekolai rancak tuh buru rancak lama sih melu setan alhamdulillah kali sepakai waktu kau sabut yo kau dan sabut le di rumah yo teh pitanya teh udahnya orang mah kau garan langsung sekali udahnya orang mah kau garan kan itu le kau udahnya kan sipet namanya adalah menyabrik kanyo dulu kok kabalaki yang tila jo sipet tapi itu nyo karya jo itu jadinya nyurang mah tu teh nyurang sangka mah orang sangka pun ada dan selesai seorang lala tamasuk lu ya lihat akan lama situ rancak awalnya buru ujungnya kalau ikut di bulan puasa karajo kan insya Allah puasa abi palo akan sosial itu. Nah yang ketiga an-namimah mengupat mau peko merasa tidak puas dengan keputusan Allah terhadap kehidupan kita. Wah kabarang ke hari hujan, hujan lagi, hujan pelasi hujan. Itu mau pek. Kalau kecil hujan pelasi, sianam pelasi ujungnya tuh. Tentu sang yang menurunkan hujan jadinya. Hendaknya kita dalam hidup terima saja apa yang terjadi. Sebab Allah sedang merencanakan sesuatu. Aduh kawan bu. Maja di IKIP gitu baru di Padang alun UMP dan mulai reuni malam di Jakarta dek dak lalu sudah subuh sange tekan tua lalunya sebelum lalu ngecek ke kemenakan anak dia beko jago nama aja sebelah yo pasal nama aku satu aman tuh mak lalu anak ketek tadi masih kejak je lu dia untuk kau lupa lah jam 1 jago surang saya berang-berang aja ndak kan jagoan dah lah dari sabit kang tadi tidak setiap lah yang ketiak nampak dia piang itu. Tapi setengah jam setelahnya barang-barang dapat kabar pesawat nangkanyo Tompang tu jatuh. Nyo pagi kawan kerja dek, untung ndak jago dia itu. Baca wajib. Dan ini kadang di tengah-tengah kehidupan kita lalui, kita lewati. Cuman doa kadang kalau keuntung doa kan yang salah. Itu ndak fair namanya itu. Allah sedang merencanakan sesuatu maka kita ndak boleh mau upe-upe doa. Tak boleh. Jadi saja nanti jadi ndak lawak menjadi ahlul hikmah. Pasti ada hikmah. Ada yang jo orang rumah dan kini ya. Lampe puluh 1 tahun bawa sanang hati dia. Batu ndak pandai membudui dia. Bapiti dia pulang nyogalak. Ndak bapiti dia pulang nyogalak je. Ditelusuri di orang kira orang rumah sumbiang. Tidak pandai membudui. Jadi artinya apa? Ada hikmah dari segalanya. Lama bana gulai cancang pagi sore dimakan tarawih. Kadang rancak lo bakawan dia orang pincang piti dak piti mau jak tarawih. Ada hikmah. Cari hikmah di belakang itu. Itu namanya menghindarkan diri dari mopek. Dan terakhir yami an-nazarah yang kape an-nazarah bis syahwat dan kapeknya 5 mencari lawan jenis dengan penuh syahwat. Nah ini bisa menghabiskan pahala puasa kita. Makanya mencari sakadar saja. Yang terakhir yaminul ghumus, sumpah palsu. Sumpah itu dalam agama tidak perlu demi Allah, tidak perlu itu benar. Asalkan kita menyandarkan apa yang kita bilang kepada Allah itu sudah sumpah namanya. Contoh begini. Dia tidak percaya kadang Tuhan menangah dia. Itulah sumpah tuh. Kalau benar yang kita katakan, tidak apa-apa. Tapi kalau salah, itu sudah palsu. Kita sedang berpuasa, puasa kita menjadi habis. Itulah bapak dan ibu. Membuat gulai dia gesarai. Gulai dimakan waktu pagi. Kaji malam gini belum selesai. Insyaallah sambung besok pagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.